lalu Tuhan berkata kepada saya, Christmas tahun ini ada banyak jemaat yang mengalami tekanan dalam hidupnya. Saudara, saya mau sampaikan pesan Tuhan buat saudara. Anda tangkap dengan rohmu apa yang Tuhan sampaikan pada malam hari ini. Dan saya berdoa saudara pulang dalam keadaan diubah oleh Tuhan. Amin, saudara. Buka bersama dengan saya Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-35. Saudara yang membawa Alkitab, mari buka bersama dengan saya Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-35. Saya bisa minta tolong teman-teman aktivis yang di belakang yang sudah tidak ada pekerjaan, suruh mereka masuk semua, mereka perlu dengar firman Tuhan ini. Kecuali mereka yang sedang, saudara akan lihat operet malam ini, saudara, yang kecuali yang sedang merias wajah anak-anak, yang sudah selesai semua Anda perlu masuk dan dengar. Lukas pasal 2, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-35. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu. Anda perhatikan akan perkataan Simeon. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Saya mau ulang pada ayat yang ke-34, Anda perhatikan lagi akan ayat-ayat ini. Dan berkata kepada Maria ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Saudara, peristiwa ini terjadi sebelum orang-orang Majus datang mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Jadi sebetulnya perayaan Natal yang dibuat sebagai tradisi itu bukan hanya mencakup peristiwa pada saat kelahiran Yesus, tapi menyangkut akan waktu beberapa tahun lamanya, sampai dari kelahirannya sampai Yesus itu cukup besar. Nah, di antara kurun waktu itu ketika Yesus berumur 8 hari, dan ini yang tidak banyak dibuat oleh gereja untuk mengenang apa yang dibuat oleh Simeon.
Ketika Simeon berbicara kepada Maria, dia berkata, anak ini akan menjadi suatu tanda perbantahan. Supaya apa? Supaya nyata pikiran hati dari banyak orang. Nah, itu nubuatan yang berkata, anak ini akan menjadi suatu tanda perbantahan. Nah, dengar baik-baik. Ketika saya baca ayat ini, Roh Kudus berkata begini. Tidak ada satu manusia pun yang pada waktu Natal yang pertama hidup mereka langsung atau tidak langsung disangkutkan dengan nama Yesus mengalami akan masa yang mudah dalam hidupnya. Dengar saya baik-baik. Tidak satu manusia pun 2000 tahun yang lalu ketika mereka disangkutkan dengan nama Yesus, baik langsung atau tidak langsung, mereka mengalami masa yang mudah dalam hidup mereka. Semua orang yang disangkutkan dengan Yesus akan menghadapi dan mengalami akan masa yang sukar dalam hidupnya. Dan sesungguhnya Natal yang pertama tidak pernah dihiasi dengan pesta pora. Natal yang pertama itu penuh dengan linangan air mata dan jeritan dari banyak orang. Sesungguhnya tidak mudah buat manusia, buat dunia ini menghadapi dan menerima Natal yang pertama 2000 tahun yang lalu. Dan karena itu merupakan sifat nature alamiah daripada Allah kita. Maka setiap orang Kristen yang mau merayakan Natal harus menghadapi realita hidup sebagai orang percaya bukan sesuatu yang mudah, saudara. Dan saya ingin buktikan dengan saudara. Tidak mudah bagi seorang perawan pada waktu itu. Dia sadar dia belum bersuami. Dia tahu persis dia masih kudus dan dia belum bersetubuh dengan siapapun. Dia harus menghadapi realita bahwa dia hamil. Tidak mudah buat Maria untuk menerima berita yang berkata engkau akan hamil. Tidak mudah buat Yusuf yang merasa belum mengawini Maria, tapi harus menerima perempuan yang sama dalam keadaan hamil dan tidak bersetubuh sekalipun mereka berkumpul dalam satu rumah sampai Yesus dilahirkan. Tidak mudah, saudara. Tidak mudah buat orang-orang Majus bertahun-tahun pergi dan bergerak dari daerah mereka, asal mereka, dengan menunggang akan kendaraan onta pada waktu itu, jalan beribu-ribu mil jauhnya, hanya untuk mencari bayi dan dia menyembah kepada anak itu. Tidak mudah. Natal yang pertama tidak pernah ada kemudahan di dalamnya. Dan saya beritahu saudara, semua orang yang disangkutkan, baik dia sadar atau tidak, langsung atau tidak langsung dengan kelahiran Yesus, mereka mengalami akan masa yang sukar dalam hidup mereka. Dan lihat akan tetangga-tetangga Yusuf dan Maria di Bethlehem. Tidak mudah bagi mungkin puluhan atau ratusan ibu di Bethlehem menyaksikan bayi mereka, anak mereka dibantai di depan mata mereka sendiri oleh orang-orang Herodes dengan cara yang kejam. Alkitab berkata mereka tidak bisa dihibur lagi karena tanpa mereka sadari apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba hari itu malapetaka terjadi. Anak yang mereka kasih, anak laki-laki yang mereka cintai, mati berlumuran darah dengan cara yang sangat mengerikan. Mana ada pesta waktu Natal yang pertama? Itu penuh dengan jeritan dan teriakan dan linangan air mata, saudara. Bahkan saya tunjukkan kepada Anda, lihat akan Injil Lukas, lihat akan Injil Lukas. Buka pada pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Lukas pasal kedua, ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah orang mendaftarkan masing-masing di kotanya sendiri. Saudara tahu kenapa ini terjadi? Supaya Yusuf dan Maria kembali ke Bethlehem.
Kenapa kembali ke Bethlehem? Karena nubuatan berkata Yesus Mesias harus dilahirkan di Bethlehem. Nah, untuk membuat Yesus harus lahir di Bethlehem, seluruh dunia diputar, saudara. Mereka bergerak, seluruh dunia bergerak untuk membawa Yesus balik dalam kandungan Maria, balik ke Bethlehem dan lahir di situ. Pernahkah Anda membayangkan bahwa Kaisar Agustus diperintah oleh Allahnya buat aturan, dan itu mempengaruhi berjuta-juta manusia di seluruh muka bumi yang mereka kuasai, diputar, dibalikkan kembali ke daerah masing-masing. Supaya apa? Supaya Yusuf dan Maria balik ke Bethlehem. Saya mau beritahu saudara, Natal yang pertama, dia masih seorang anak yang lemah, tapi sudah bisa menggoyang seluruh dunia, saudara. Dan tidak ada satu orang pun dengar yang disangkutkan dengan kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu bisa dengan mudah ikut bersuka cita. Bahkan gembala-gembala pun harus meninggalkan pekerjaan mereka dan tinggalkan domba mereka dan datang mencari akan bayi itu. Kalau hari ini ada orang Kristen yang begitu banyak berkata, Natal tahun ini buat kami sesuatu yang tidak mudah, saya beritahu saudara, itu wajar. Kalau orang mengharapkan sesuatu yang gampang dari Tuhan, saya berkata engkau sedang salah alamat, saudara. Kekristenan bukan sesuatu yang mudah. Kekristenan bukan sesuatu yang murahan, saudara. Kekristenan bukan sesuatu yang gampang untuk bisa diikuti. Ada harga yang harus kita bayar. Saya mau tunjukkan beberapa ayat lagi buat saudara. Lihat Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7. Ayat 13 dan ayat yang ke-14. Matius 7, 13 dan 14. Yesus berkata begini, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Sedikit. Banyak orang berkata, oh banyak Pak yang akan ke kerajaan surga, menikmati akan anugerahnya. Yesus berkata, sedikit yang mendapatinya. Dalam bahasa Inggrisnya, sedikit yang menemukannya. Karena dia berkata, sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Kalau saudara ke Bethlehem hari-hari ini, saudara akan menjumpai bekas tempat Yesus dibaringkan. Sampai hari ini katanya itulah tempatnya. Dan yang menarik saudara, yang menarik sekali, tempat itu sekarang di bawah tanah. Di atasnya dibangun gereja kuno milik dari orang Armenia dan orang Yunani Ortodoks dan orang Katolik. Mereka bangun di tempat yang sama, mereka punya kebaktian masing-masing. Nah, untuk masuk ke gedung itu, ke gedung gereja itu, hanya ada satu lubang yang kecil sekali. Lebih pendek dari saya, kira-kira sekian. Dan sempit. Hanya satu orang yang bisa masuk, itu pun Anda harus miringkan badanmu sedikit. Saya pikir, oh benar juga rupanya. Saya tahu itu bukan barang yang asli 2000 tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini, untuk orang bisa melihat tempat Yesus pernah dilahirkan dan dibaringkan, tidak gampang. Di dalam tidak ada pintu keluar lain. Pintu masuk dan pintu keluarnya hanya satu itu. Dan antrian panjang sekali. Saudara harus antri dulu. Kemudian Anda masuk, Anda harus bungkukkan badanmu. Anda miring sedikit, lalu Anda masuk ke dalam.
Begitu masuk ke dalam, Anda akan kaget, isinya itu Yongsua semua, saudara. Dijual 5 shekel, $3, saudara. Untuk orang sembahyang, penyembahan berhala di situ. Nah, Anda akan melihat gedung yang mengerikan, gedung gereja tapi mengerikan sekali. Lalu Anda harus pergi ke sebelah samping untuk Anda antri juga. Dan orang sudah begitu banyak antri. Mau kemana? Ke bawah. Untuk apa? Melihat di mana Yesus pernah dilahirkan. Gua aslinya di mana. Ketika Anda antri, saudara, rombongan begitu banyak, saudara harus turun lewati tangga seperti ini. Ada pintu yang kira-kira sekian tingginya, sempitnya 1 badan orang. Anda sambil turun, kalau Anda tidak hati-hati akan kepleset, Anda akan turun. Hati-hati kalau tidak akan benjut itu kepala saudara kena batu. Anda mesti membungkuk lagi. Anda mesti membungkuk untuk sampai. Dan Anda hanya menengok. Oh, batu ternyata di situ. Dan saya pikir, Tuhan, saya nggak tahu siapa yang buat ini. Menurut saya orang yang cukup alkitabiah. Dia bisa atur begitu rupa. Untuk orang melihat di mana Yesus dilahirkan, sesaklah pintu dan sempit jalannya. Saya tambahi, gelap, pengap dan baunya luar biasa. Untuk melihat, Anda tidak bisa berbuat banyak. Anda hanya nengok begitu didesak dari belakang, dan kemudian Anda harus naik kembali, masuk ke gedung yang sama. Lalu Anda berjuang lagi untuk keluar lewat pintu yang pertama tadi. Saya rasa itu gambaran yang bagus sekali. Entah disengaja atau tidak oleh orang yang membuatnya, kita tidak pernah bisa tahu, saudara. Tapi Yesus berkata, sesak pintu dan sempit jalannya. Sedikit orang yang bisa menemukannya. Artinya orang mencoba untuk masuk, orang mencoba untuk masuk, orang mencoba untuk menemukan, dan dia berkata, sedikit yang menemukan. Tapi yang menuju kepada kebinasaan, lebar dan besar pintu serta jalannya. Kalau hari ini hidupmu tertekan, dengar baik-baik, itu bukan hal yang aneh. Natal yang pertama tidak pernah ada pesta, saudara. Tapi Natal yang pertama itu banjir air mata. Saudara ngerti? Dan kalau hari ini kau mengalami tekanan dalam hidupmu, ada kabar baik buat saudara. Mungkin kau sudah menemukan jalan yang benar, saudara. Jalan penderitaan ke situ. Kalau kau berkata, oh dalam Yesus kita bisa berdansa. Saya bilang ada betulnya. Tetapi kalau engkau menghadapi semua tekanan selama bulan-bulan terakhir ini, ada kabar baik buat saudara. Engkau di jalan yang benar. Izinkan terus. Engkau akan keluar. Itu hanya jalan yang sempit. Surganya sendiri luar biasa luasnya. Allah kita, Allah yang tidak terbatas. Apa yang membuat jalan itu sempit? Apa Tuhan itu memang aneh-aneh itu, saudara? Oh, biarlah kita buat sempit supaya susah. Apa yang membuat jalan itu menjadi sempit, saudara? Mari balik ke Lukas pasal 2. Lihat pada ayat yang ke-34 dan ayat yang ke-35. Lukas pasal yang kedua, ayat 34 dan 35. Saya akan bacakan lagi, Anda dengar baik-baik. Dan berkata kepada Maria ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel. Dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Lalu Alkitab berkata, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Dengar saudara. Kedatangan Tuhan akan menjadi tanda perbantahan. Dengan perbantahan itu akan menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Kata pikiran hati dari kata asli dialogismos.
Dari kata ini keluar kata dialog. Tapi sebetulnya kata dialogismos itu artinya inward reasoning. Suatu perbantahan, perdebatan, pergumulan di dalam batin kita sendiri. Dan arti dialogismos itu begini, saudara. Saya jelaskan. Seperti orang sedang memperhitungkan sesuatu karena ada pihak lain yang mau mengambil sesuatu itu yang menjadi miliknya. Lalu dia hitung untung ruginya. Saya kasihkan untungnya apa, ruginya apa. Kalau saya tahan, ruginya apa, untungnya apa. Itu debat di sini. Dialogismos. Yesus, kalau engkau betul lahir baru, engkau bertobat betul, saudara. Kalau sungguh realita kehadirannya itu kuat dalam hidupmu, akan terjadi perhitungan dalam batinmu. Dan perhitungan itu akan menentukan apakah engkau akan menyerahkan yang dia minta, atau engkau berkata tidak dengan apa yang Tuhan minta. Itu yang membuat pintu dan jalannya sesak dan sempit, saudara. Kenapa? Karena engkau tidak pernah rela menyerahkan apa yang menjadi milikmu. Saudara ingat perkataan Yesus, adalah mudah seekor unta, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Di Israel pintu lubang jarum itu pintu yang sempit tadi, saudara. Dan onta-onta untuk masuk kota, kalau malam hari gerbang ditutup, tinggal pintu yang sempit, yang pendek yang ada. Orang bisa masuk, onta juga bisa masuk. Cuma ada syaratnya. Kalau onta mau masuk lubang jarum, semua bawaan barang yang dia pikul di pundaknya harus diletakkan semua. Lalu onta itu berjalan sambil merunduk dan dia masuk pintu lubang jarum itu. Tuhan mau berkata, yang membuat pintu itu sempit atau tidak tergantung saudara sendiri. Kalau beban dalam hidupmu begitu banyak dan tidak pernah engkau mau serahkan. Kalau kedagingan, kalau berhala dalam hidupmu begitu banyak engkau pegang dalam hidupmu dan tidak pernah engkau rela diserahkan. Itu pintu akan sempit buat engkau. Karena sempit dan tidak itu sesungguhnya relatif, saudara. Saya beri contoh. Buku ini kecil atau besar? Relatif. Untuk apa dulu? Untuk pembukuan perusahaan besar, ini buku tidak ada artinya. Untuk catatan, ini buku cukup, saudara. Oke? Gedung ini besar atau kecil? Relatif. Untuk berapa orang? Untuk 10 orang, terlalu besar. Untuk 10.000 orang, terlalu kecil. Pintu menuju kepada kehidupan di dalam Yesus itu besar atau sempit, tergantung saudara. Engkau masuk tanpa membawa apa-apa, atau engkau masuk dengan begitu banyak beban dalam hidupmu. Saya pernah dengar cerita, saya pernah sampaikan. Di beberapa daerah di Indonesia ini, ada cara orang menangkap monyet, saudara. Mereka menaruh akan kelapa, atau batok kelapa yang mereka sudah ikat ujungnya. Mereka beri lubang yang pipih. Lubang itu hanya bisa untuk tangan begini, saudara, tangan monyet. Di dalamnya mereka beri makanan. Monyet-monyet itu akan tahu di mana ada makanan. Tapi karena monyet kurang pinter, saudara. Kalau pinter jadi manusia dia. Monyet tetap monyet, saudara. Dan itu sama sekali bukan leluhur kita. Amen. Siapa yang percaya monyet leluhurmu? Enggak ada kan, saudara? Jadi monyet itu ketika dia lihat ada makanan, dia masukkan tangannya. Dia pegang makanan itu. Selama dia tidak mau lepaskan barang itu, pintu masuk tadi
menjadi sempit. Lah monyet goblok ini saudara, ketika dia masukkan tangannya, dia pegang jebakan itu, dia tarik keluar, tidak bisa. Dan dia berkata, aneh, kok jadi menyempit katanya. Nyempit gak sebetulnya? Nyempit gak? Tidak. Kalau dia rela lepaskan lagi, dia bisa tarik keluar. Kalau dia tetap pegang jebakan itu, dia akan mati. Saya dengar di Thailand katanya, itu kera-kera yang ditangkap itu masih hidup saudara, dimakan orang. Ada meja, ada lubangnya, dan kepalanya, batok kepalanya ditaruh keluar, muncul. Dan kera itu di bawah, diikat. Lalu kemudian ambil parang, dibacok kepalanya. Dan orang nikmati otaknya. Katanya ketika mau dibacok, kera ini bisa nangis. Menurut saya dia menangis karena kegoblokannya sendiri, saudara. Dia berkata, kenapa batok kepala itu tambah sempit pintunya? Bukan tambah sempit, tapi keserakahannya dia membuat dia mati. Yesus berkata, sempit saudara. Simeon berkata, yang membuat sukar adalah karena perbantahan ketika Tuhan berkata, berikan itu kepadaku. Dan kita berkata, tidak Tuhan, aku masih mau pegang ini, aku masih simpan ini, aku tidak mau lepaskan ini. Buat saudara pintu itu akan sempit. Dan Tuhan Yesus berkata, sedikit yang bisa melewati saudara. Jangan merasa aman kalau hari ini kau sudah jadi Kristen, kenal baik dengan pendeta saudara. Oh, saya beritahu, Anda kenal baik dengan pendeta itu malah bahaya besar. Ada orang datang kepada saya dan dia cerita, saya ini tukang berzina. Cuman pendeta saya baik dengan saya. Kamu masih pelayanan enggak? Oh ya, saya diajak terus kalau pelayanan. Dia tahu saya tukang berzina. Saya berkata, kamu ke neraka. Saudara ngerti? Tidak pernah ada jaminan engkau kenal baik dengan pendeta, saudara. Bahkan itu bisa jadi jebakan dalam hidupmu. Kalau pendetanya tidak berani bicara terbuka, hanya karena engkau punya duit, saudara, engkau ke neraka. Engkau akan sumpah serapah keluar dari mulutmu, tapi tidak pernah ada hasilnya. Saudara tahu, hidup masing-masing kita pribadi dengan dia. Jangan izinkan kebodohan, ketamakan, hawa nafsu dunia masih mencengkeram kehidupan kita. Itu akan menghasilkan pintu yang sempit buat hidup kita. Lihat lagi Lukas 14. Lukas 14 mulai ayat yang ke-25. Oh, saya suka dengan gaya Yesus, saudara. Lihat, saya mau tunjukkan buat Anda. Lukas 14 ayat yang ke-25. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Luar biasanya, dia baru beberapa tahun sudah ribuan orang mengikuti dia. Dan biasanya kalau orang diikuti banyak orang akan senang sekali. Dan dia bisa berkata, oh selamat datang, terima kasih, apa kabarnya. Semua dibaik-baikin supaya ikut dia. Tapi bukan itu gayanya Yesus. Saya baru tahu, sungguh-sungguh Tuhan tidak cari orang, saudara. Dia cari quality dari orang-orang yang mencintai dia. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, dengerin. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya,
Jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Lihat, dia berkata, demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Itu bukan cuma harta. Milikmu itu apa? Nama baik. Semuanya yang engkau merasa milik saya. Kalau engkau tidak berani melepaskan, engkau tidak layak jadi muridku. Dan dia berkata, hitung dulu. Sebelum engkau ikut aku, hitung dulu. Saya melihat banyak orang Kristen rapuh sekali. Saya dengar ada seorang teman tadi, Pak, si A ini jatuh lagi. Minum lagi, kepelacuran lagi. Oh ya, saya berkata, itu hal yang pasti. Ketika orang tidak berani ngitung dan hitung dulu. Ada inward reasoning. Yesus akan membuat perbantahan dalam diri kita. Beranikah engkau letakkan semua yang dia minta? Dan engkau ikuti dia, engkau masuk lewat pintu itu. Atau engkau berkata, aku masih cinta dengan semua yang aku miliki. Saudara, yang membuat pintu itu sempit bukan orang lain, bukan pintunya, tapi kita sendiri. Ngerti saudara? Dan Christmas yang pertama, semua itu linangan air mata. Dan dia berkata, sempit pintunya. Hanya orang-orang yang berani melepaskan apa yang dia cintai untuk dipersembahkan kepada Allah ketika Tuhan memintanya. Saudara akan menghadapi kenyataan pintu itu dengan mudah akan kau temukan di dalam kehidupanmu sendiri. Ayat yang terakhir, saudara. Lukas pasal 13 ayat yang ke-22. Lukas 13 ayat yang ke-22. Lihat. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ini pertanyaan, saudara. Apakah cuma sedikit yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan di kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sungguhnya, perhatikan, sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Tidak semua
Ada, saudara. Tidak sedikit juga, banyak. Dan dia berkata, berjuang untuk itu. Dan perjuanganmu dan perjuangan saya adalah melepaskan semua ikatan, belenggu, kedagingan, dan duniawi dalam hidup kita. Apapun yang dia minta. Dan saya pernah katakan buat saudara, itu bukan karena Tuhan jahat dengan kita. Saya pernah cerita dengan saudara. Anak saya yang paling kecil, yang kedua Samuel, 2 hobinya. 1 mobil-mobilan, yang kedua permen, saudara. Yang pertama tidak membahayakan, tapi lebih mahal. Yang kedua, ini yang dia gak tahan. Dia gampang kena radang tenggorokan. Satu kali Samuel, dia pegang permen, entah siapa yang beri. Mungkin teman-teman yang belum dengar pengumuman saya. Saya pernah umumkan di gereja, barang siapa memberi Samuel permen, kalau sampai dia batuk, ongkos obat dan dokter akan dikenakan 50%, ikut nanggung, saudara. Sejak hari itu Samuel paceklik permen, tapi rupanya pengumuman saya belum semua orang dengar. Masih ada orang beri dia permen, saudara. Satu kali dia pegang permen. Permen itu harga mungkin tidak sampai 500, tapi obat dan dokter bisa 50.000, saudara. Itu yang membuat orang tua pusing kalau sudah begitu. Yang kedua, saya sayang sama anak saya, tidak mau terlalu banyak obat dan tidak mau dia sakit. Oke? Satu kali dia pegang permen. Dosa nggak punya permen? Nggak. Mana ada ayat berkata, berdosalah engkau yang ngemut permen? Nggak ada, saudara. Nggak ada. Cuman saya tahu itu tidak baik buat dia. Tahu dia pegang permen itu. Saya tahu dia bawa permen. Saudara tahu apa yang saya minta? Saya berkata, Samuel, permennya bawa sini. Ini barang berharga buat dia. Dia bilang jangan. Nggak boleh. Ini punya Semi, katanya. Dia akan masukkan di sakunya. Dia akan lari mungkin. Tapi saya tahu apa yang saya buat, saudara. Saya akan terus datangi dia, saya akan minta Samuel permen. Mungkin saya berpikir supaya dia mau, saya ambilkan mobil-mobilan atau saya belikan. Dan saya berkata, Samuel, ayo tukar. Permennya papa minta, mobil-mobilan buat Samuel. Kalau dia mau, kami tukar, barter, saudara. Pak, kan lebih mahal, ya. Tapi lebih baik buat dia. Saya cinta dia. Dia serahkan permennya, saya berikan mobil-mobilan. Saudara pikir lalu saya nikmati permen itu, waduh enak ini, sugus, kunyah-kunyah, begitu? Nah, saya apain permen? Buang. Loh, ini kan rugi, Pak. Ya, tidak urusan soal itu. Yesus buat yang sama. Dosamu, serahkan. Aku beri nyawaku kepadamu. Apa dosa dinikmati Tuhan? Lalu Allah berdosa? Nah, dia buang dosa itu. Kalau Samuel tetap berkata tidak, sekalipun saya mau barter dengan dia, dia bilang tidak. Saudara tahu apa yang saya buat? Saya akan paksa dia. Nangis enggak? Enggak apa-apa, saudara. Saya akan rampas dari dia. Saya akan buang. Semua yang Tuhan minta dari hidupmu, seperti saya melihat Samuel bawa permen, saudara. Banyak orang takut dengar kata salib. Banyak orang takut dengar kata penyangkalan diri. Tapi kalau engkau yakin dia penuh kasih, yang dia minta adalah sesuatu yang akan bisa membuat engkau sakit secara rohani, saudara. Berjuang untuk itu. Samuel berat menyerahkan permen. Dia bergumul untuk permennya bisa diserahkan. Dan hal yang sama buat kehidupan kita. Saudara mau bergumul untuk itu? Mendengar baik-baik. Tidak gampang, Pak. Oh ya.
Tidak ada yang mudah. Waktu Natal yang pertama, tidak ada yang mudah. Ibu-ibu di Bethlehem tanpa tahu, tanpa penjelasan, tiba-tiba anak 2 tahun lagi lucu-lucunya dibantai di depan mereka sendiri. Sebagian mungkin mati berlumuran darah di pelukan dan di pangkuan mereka. Gara-gara siapa? Yesus. Untuk dapat sesuatu yang punya nilai kekal, semua harus rela dikorbankan. Untuk dapat kerajaan surga, pedagang itu harus jual semua miliknya. Bisa nggak Pak dua-duanya? Ya itu saudara, sempit. Sedikit yang mendapatinya. Saya berdoa saudara merupakan orang-orang dari yang sedikit itu saudara. Dan saya sungguh berdoa saudara bagian dari yang sedikit itu. Mari doa sama-sama saudara. Jesus. 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 Sembahyang ada doa. Shintakarapa shintikaralatas. Shimparata shantakarata shantara. Nishantakarala. Ada banyak orang yang mencoba untuk menutup tahun ini, tapi tanpa gairah apapun di dalam. Sepertinya semua gelap. Tidak ada gairah, tidak ada gairah, tidak ada gairah. Dengar, tidak ada yang mudah di dalam Tuhan. Tidak ada yang mudah dalam Tuhan. Mari berdiri sama-sama saudara. I believe in miracles. I've seen a soul set free. Miraculous, the changing one, redeemed through Calvary. I've seen the lily push its way up to the stubborn soul. I believe in miracles, for I believe in God. I believe in miracles. I've seen a soul set free. Miraculous, the changing one, redeemed through Calvary. I've seen the lily push its way up to the stubborn